alergi. Nah, kedua pemeriksaan ini pasti mungkin kita akan dapat salah satunya atau mungkin keduanya. Jadi meskipun ini terkesan kayak boring ngafalin tilik, tapi teman-teman harus serius. Dan juga kalau udah bisa pemeriksaan fisik hematologi, pasti pemeriksaan fisik yang lainnya teman-teman bisa lah, moga-moga. Nah, jadi pemeriksaan fisik hematologi ini khusus anemia. Klarifikasi sedikit, untuk keganasan dan perdarahan kita nggak pakai, nggak usah kita sebut. Dan juga mungkin yang kita harus ambil di keganasan itu di bagian hepatomegali. Itu kan ada prosedur dari spermegalinya kayak gimana. Oh, berarti waktu anemia, pemeriksaan anemia, waktu bagian abdomen itu kita beneran palpasi hepar sama spleen. Betul, hanya palpasi aja, nggak usah kayak inspeksi atau auskultasi, nggak usah. Soalnya cuman tahu ada pembengkakan atau enggak kan dari palpasi. Oke, Jadi berhubungan juga sih. Jadi untuk soalnya sendiri, lagi-lagi kita nggak tahu apakah soalnya itu langsung diagnosis kayak pasien mengalami anemia hemolitik, lakukan pemeriksaan hematologi. Nah, itu atau enggak pasien datang dengan keluhan lemah letih lesu, perut membuncit, skleranya ikterik, berarti itu kan khas banget sama anemia hemolitik. Jadi kita kayak harus sesuai nih sama stase yang kita masukin, dia itu ngarahnya condongnya ke anemia apa. Nah, selanjutnya kita langsung aja prosedurnya. Pertama, pembukaan, sapa pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Riko menjaga pada pagi hari ini. Betul dengan Bapak X, umur 32 tahun. Untuk rumahnya itu, alamat rumahnya di Pondok Labu, betul ya Pak? Nah, baik Pak, kita lakukan inform konsen. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik hematologi, di mana ini untuk menegakkan atau diagnosis dari keluhan yang Bapak alami, yaitu sebenarnya anemia kan. Oke, nantinya mungkin ada beberapa prosedur yang akan saya lakukan agak sedikit mengganggu Bapak, karena nanti saya akan melakukan perabaan pada daerah leher Bapak, mata, dan juga bagian perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Nah, kalau pasien sudah bersedia, langsung kita tanya apakah Bapak ada gangguan seperti minum kopi atau teh selama 5 menit terakhir, atau mungkin rumahnya jauh, jadi pasien harus berlari-lari ke klinik dan dia terlihat sedikit ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, pasiennya dipersilakan untuk istirahat dulu selama 5 menit untuk menghindari adanya kebiasaan. Oke, selanjutnya kalau udah aman semua, kita langsung persiapkan alat dan diri. Alat di sini cukup simpel, hanya stetoskop dan juga pen light. Pen light ini buat lihat konjungtiva dan juga mulut pasien. Nah, selanjutnya kita persiapkan diri dengan cuci tangan 6 langkah menurut WHO atau simple hand washing, dan juga kita harus memakai handscoon. Oke, masuk ke tindakan. Yang pertama, melakukan observasi. Observasi kita lakukan di meja konsultasi. Jadi kan pasien datang duduk dulu di meja konsultasi, kita lakukan konsultasi. Observasi dinilai keadaan umumnya seperti apa, apakah pasien normal atau tampak sakit ringan, tampak sakit sedang atau berat. Dan juga kita lihat kesadaran umumnya seperti apa, apakah kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor koma atau koma. Tapi biasanya kalau anemia dari kompos mentis normal ataupun bisa dia apatis juga ya teman-teman. Terus TTV-nya kita lihat respiration rate-nya atau pernafasannya, lihat dari dada pasien normal 16-20, lihat juga untuk nadi pasien normal 60 sampai 100 kali per menit. Itu kita deteksi dengan menempelkan jari di arteri radialis. Terus dilihat juga tekanan darahnya berapa, misalnya 120/80. Selanjutnya kita lihat, kita ukur tinggi dan berat badannya. Nah, di sini saya belum tahu apakah di stase tersebut nanti ada disediakan timbangan yang biasanya ada tinggi badannya gitu. Kalau misalnya ada, teman-teman lakukan prosedur kayak mungkin Bapak melepaskan semua barang-barang dan juga sabuk yang Bapak kenakan, terus suruh pasien ke timbangan dan mulai kita mengukur tinggi badannya. Lagi-lagi belum bisa saya contohin kan, karena ada 2 ya, masih teman-teman masih ingat, jadi dimaksimalin dulu yang satu, baru ditarik yang bawahnya, ya kan, baru kita tahu dia tinggi badannya berapa dan berat badannya berapa, kita sebutin. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman sebutin aja, misalnya tinggi badan 170, berat badan 60 atau 70. Nah, langsung ke prosedur anemia. Baru pas saat ini pasien suruh duduk di bed periksa. Ingat ya, duduk bukan tidur. Jadi karena kita mau lihat dulu tanda-tanda anemia seperti facies culi, apakah terdapat facies culi itu yang ada deformitas skeletal, jadi kayak misalnya kepalanya dahinya maju atau enggak, di bagian pipinya itu terlihat seperti pembengkakan kayak
tonjolan-tonjolan dari tulangnya, terus juga dilihat rambutnya bagaimana distribusinya, bagaimana rambutnya itu mudah dicabut atau enggak, mudah rontok atau enggak. Jadi pemeriksaannya kan pakai tangannya terus dinaikin ke atas. Kalau misalnya mudah rontok bakal ada rambut yang terberai. Aduh, makasih banyak ya. Ini kita 2 doang, bukan 3. Nanti satu lagi kilah. Kilang. Ya udah dititip aja. Makasih ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi kan udah rambut, setelah itu kita lihat mata pasien. Nah, mata pasien ini kita lihat konjungtiva. Konjungtiva itu pertama dilihat kan dia duduk, terus kayak bawahnya, terus atasnya dilihat konjungtivanya, terus konjungtivanya anemis atau normal, terus skleranya pakai pen light dari samping, terus juga dari bawah atau dari atas untuk melihat apakah ada jaundice atau skleranya kuning yang bisa disebut ikterik. Nah, kalau misalnya ikterik berarti ada tanda-tanda yang hemolitik kan. Terus selanjutnya kita lihat untuk pemeriksaan limfadenopati atau pembesaran pada KGB pasien. Nah, Mulut tadi udah belum? oh iya, mulut ya, mulut pasien dilihat juga bagaimana apakah warna bibirnya itu pucat atau tidak, terus mukosa mulutnya itu warnanya merah atau pucat, terus juga dilihat lidahnya, apakah di lidahnya itu terdapat atrofi papila lidah ataupun mungkin kalau misalnya terdapat atrofi papila lidah biasanya ada atau kayak anemia megaloblastik, jadi lidahnya itu halus dan warnanya itu kemerahan halus, jadi kayak atrofi. Itu anemia megaloblastik atau anemia defisiensi B12 ya. Terus dilihat juga limfadenopatinya, pembesaran pada KGB, boleh dicontohin? Boleh. Pemeriksaan KGB juga? Iya. Di anak juga tadi ya. Oh. Ya makanya kalian belajar pemeriksaan fisik hematologi itu sekalian alergi imunologi. Kan? Jadi untuk pemeriksaan limfadenopati itu dimulai dari palpasi submetalis, submandibularis, preauricularis, postauricularis, occipitalis, cervicalis superficial, terus deep cervicalis, terus habis itu anterior clavicularis, terus posterior clavicularis. Terus meletakkan 2 jari di atas kartilogu krikoid dan minta pasien untuk menelan. Dan pada saat menelan serta pada saat palpasi di bagian limfa tidak terdapat pembesaran limfa atau limfadenopati. Udah. Selanjutnya kita lihat bagaimana fungsi jantungnya. Jadi kita yang pertama dengan tangannya. Nah, ini udah boleh lah ya pasien, Bapak silakan untuk tidur dan juga membuka sedikit bagian dari baju bagian atas Bapak. Oke, selanjutnya kita lihat arteri radialisnya berapa kali per menit, normal 60 sampai 100 kali per menit. Dan kita sesuaikan lagi ini pasiennya itu anak-anak yang datang atau orang tua. Kalau misalnya anak-anak pasti denyut nadi atau heart rate itu bakal lebih tinggi ya daripada orang dewasa atau remaja. Terus kita lihat juga auskultasi. Auskultasi terdapat di katup aorta, di katup di katup pulmonal, tricuspid dan juga mitral. Aorta itu linea ICS 2 linea parasternalis dextra, terus pulmonal ICS kedua linea parasternalis sinistra. Terus untuk katup tricuspid terdapat di linea ICS keempat linea parasternalis sinistra, dan katup mitral itu ada di mid clavicularis sinistra di ICS ke 4 sampai 5 juga. Nah, terus kalau misalnya kita terdengar murmur pansistolik atau regurgitasi tricuspid dan mitral pada fase sistolik, berarti dia terdapat gangguan dari fungsi jantungnya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan hepatosplenomegali. Di sini mungkin saya cuma sebutin regio-regionya aja, jadi karena nggak ada manekinnya. Jadi di sini untuk liver itu kan ada 2 lobus kanan, lobus kiri. Nah, di sini kita melakukannya dari sias kanan ke arcus costae, dari arah caudal ke arah kranial untuk palpasinya. Nah, untuk tangannya sendiri menggunakan 4 jari, dan tangan telunjuk ini atau radialisnya ini kita gunakan gerakan parabola atau memutar setengah lingkaran. Nah, jadi pas melakukan hepatomegali itu pemeriksaan hepar, jangan lupa pasien itu suruh ditekuk kakinya
Dan juga suruh pasien itu untuk tarik nafas atau inspirasi supaya diafragmanya terangkat sehingga kita mudah untuk meraba dari livernya. Oke Pak, silakan Pak untuk tarik nafas, terus kita baru naikin. Nyeri nggak Pak? Terus tarik nafas, nyeri nggak Pak? Tarik nafas, nyeri nggak Pak? Tarik nafas, nyeri nggak Pak? Kalau misalnya terdapat perbesaran pada si hatinya atau heparnya akan terlihat 1-2 cm di arcus costae. Berarti di sini dengan batasnya yang tegas dan juga tepinya yang tajam. Biasanya terlihat pembesaran pada hepar. Kalau normal berarti sebutin aja normal, tidak ada pembesaran hepar lobus kanan. Terus untuk lobus kirinya dari umbilicus ke tepi bawah dari mid sternalis. Ini kan sternum. Dari sternalis ya sini. Kita lakukan juga palpasi, tarik nafas, nyeri nggak Pak? 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 Kalau normal nggak teraba. Kalau misalnya dia ada pembesaran dari hepar lobus kiri, berarti di sini 1-2 cm di bawah garis sternalis. Terus kita lihat juga untuk pembesaran dari spleen atau diennya dari sias dextra ke arcus costae sinistra. Jadi di sini kita menggunakan garis imajiner, garis Grosvenor, di mana umbilicalis itu terletak di tengah-tengah atau nomor 4. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena kita mau lihat pembesaran, oleh karena itu kita melakukan palpasi dari sias dextra. Jadi sama, tarik nafas Pak, apakah nyeri Pak? Tarik nafas Pak, nyeri Pak. Udah, kalau tidak ada pembesaran, tidak nyeri, dan juga tidak ditemukan pembesaran di Grosvenor 1-8. Kalau misalnya ada pembesaran, misalnya hemolitik ya, nanti ada pembesaran atau abdomennya cembung, bilang aja liannya teraba di garis Grosvenor 2 atau ketiga. Itu kan udah pembesaran ya, maksudnya liannya udah sampai sini. Oke, selanjutnya saya juga lupa tadi kalau misalnya mau splenomegali, tangan kirinya kita itu harus di area kiri pasien. Jadi kan berlawanan ya, jadi kayak diangkat sedikit, kakinya ditekuk, baru kita lakukan. Betul, kalau misal hepar kita masukin juga nggak? Enggak, kalau hepar langsung aja pakai tangan palpasi. Kayak gitu. Selanjutnya kita lihat untuk kuku pasien. Nah, kuku pasien di sini boleh kita lakukan capillary level time di sini untuk melihat perfusi oksigennya sampai ke perifer itu normal atau tidak. Terus lihat apakah pucat, apakah cyanosis, atau terdapat koilonychia atau kukus endok yang khas di anemia defisiensi besi. Terus kita lihat telapak tangan jangan cuma dilihat doang, teman-teman, kayak ini buat mengetes perfusi juga ya ke perifer. Jadi kayak di raba gini, biasanya kan dia harusnya baliknya 2-3 detik. Kalau misalnya dia balik berarti itu normal. Kalau misalnya dia nggak balik kayak putih terus gini, berarti ada gangguan dari perfusi oksigennya. Tapi karena ini memanekin, ya disesuaikan lagi sama tiliknya, berarti kayaknya perfusi oksigennya masih stabil ya, karena kan nggak ada gangguan jantung juga. Terus kalau udah telapak tangan, terus kulitnya kita lihat apakah terdapat pucat kulitnya, apakah terdapat keabu-abuan. Kan kalau misalnya thalassemia, pasien thalassemia kan banyak menumpuk namanya tuh besi kan, zat besi. Terus juga bisa dilihat kalau thalassemia itu sedikit keabu-abuan, jadi kulitnya jadi kayak generalnya keabu-abuan. Terus kalau udah semua, kita menilai anemia pada pasien ini masuk ke ringan atau sedang. Kalau ringan atau sedang itu bisa kita lihat ada kelainan misalnya di konjungtiva, mata, dan juga rambut yang udah kita lakuin tadi, ringan atau sedang ya. Cuman kalau misalnya dia berat, bisa diikuti dengan kelainan yang di ringan atau sedang, ditambah ada namanya gangguan dari jantungnya, ada murmur pansistolik yang tadi. Itu biasanya anemianya sudah parah dan harus dilakukan penanganan segera. Nah, kalau udah semua, persilakan pasien untuk memakai bajunya kembali, dan juga silakan Pak menuju ke meja konsultasi. Nah, kalau udah di meja konsultasi, baru kita review kembali apa hasil pemeriksaan yang udah kita temukan, direview gimana apakah kelainan dari atas sampai bawah sampai heparnya tadi. Kalau misalnya sudah
sudah semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Baik, terima kasih Pak untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Semua hasil pemeriksaan kali ini saya akan catat di rekam medis meliputi tanggal, nama dokter, nama pasien, jenis pemeriksaan dan juga paraf dari dokter. Untuk itu terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Oke, kalau udah kita langsung beresin alat dan juga kita cuci tangan, lepas handscoot, cuci tangan lagi 6 langkah menurut WHO. Udah, mungkin teman-teman seperti itu buat stase pemeriksaan hematologi buat khusus anemianya. Mungkin ada yang mau ditanya dari awal yang masih bingung. Mau nanya, Oke. berarti kan sebelum abdomen kita kan nanya, kita meriksa toraks dulu kan? Ya. Itu berarti kita auskultasinya di situ. Toraks meriksa, kita bukan meriksa sih, kayak auskultasi aja. Auskultasi di kartu aorta, pulmonal, tricuspid sama mitral, jadi nggak usah general kayak Paru-paru tuh nggak usah. Aduh. Inspeksi ada peteki gitu-gitu nggak usah. Itu kan di perdarahan kan? Tapi peteki bukannya tanda-tanda anemia juga ya? Iya, trombosit ya. Iya sih. Tapi nggak disuruh, ya udah. Orang nggak Di disuruh. handout juga nggak ada. Nggak ada. Handout nggak ada. Paling peteki ada di lab pack waktu itu kan. Hmm. Iya. Waktu lab activity yang Trampelit gitu ya. nampelin Oh iya, benar. Iya masih inget ada loh. Iya. kayak gitu sih mungkin. Tunggu dulu. Emang anemia ada trombositopenia? Ada dong. Ada. Bisa. Anemia apaan, Jir? Anemia. Ini leukemia kan semua turun. Itu anemia sama leukemia beda nggak sih? Iya, dia beda. Anemia Tapi apa? leukemia pasti anemia. Anemia anak aplastik. Oh iya. Bener. Itu kan Oh my kayak- god. Oke, jadi diinget-inget lagi, Pak Taufik mungkin dibaca-baca. Iya, bisa. Keluhan-keluhannya bisa kebantu.